Kemajuan pembasmian dan pengobatan malaria dalam abad ini. Tahun 1955, WHO memulai pemberantasan nyamuk malaria di seluruh dunia menggunakan dichlorodiphényl-trichloroethana atau DDT. Di Indonesia dilaksanakan oleh Komando Pemberantasan Malaria atau KOPEM. Tahun 1970, nyamuk mengembangkan resistensi terhadap DDT, sehingga program pembasmian nyamuk malaria dengan DDT ini gagal. Tahun 1971, Amerika Serikat melarang penggunaan DDT karena menyebabkan punahnya beberapa spesies burung. William Traeger adalah seorang profesor di Universitas Rockefeller, Amerika Serikat. Dia juga anggota Akademi Sains Nasional Amerika Serikat. Sebagai seorang ahli protozoologi dan ahli pengobatan tropis dan fisiologi serangga, dia dianggap pemimpin dalam perang melawan malaria saat ini. James B. Johnson adalah seorang peneliti malaria di Brigham University, Amerika Serikat, yang berhasil membiakkan stadium Erythrosid Plasmodium falciparum yang bertahan lama di laboratorium. William Traeger dan James Johnson berhasil membiakkan Plasmodium falciparum di laboratorium. Hasilnya ini sangat bermanfaat bagi penelitian-penelitian Plasmodium lebih lanjut. Malaria bisa disebabkan oleh karena infeksi salah satu dari 5 spesies Plasmodium berikut ini, yaitu Plasmodium falciparum, menyebabkan malaria tersiana maligna, Plasmodium vivax, menyebabkan malaria tersiana benigna, Plasmodium malariae, menyebabkan malaria quartana, Plasmodium ovale, menyebabkan malaria tersiana ovale, dan Plasmodium knowlesi, menyebabkan malaria ringan sampai dengan berat. Yang paling berbahaya adalah Plasmodium falciparum. Hampir 90% kematian karena malaria disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Sedangkan Plasmodium vivax adalah spesies yang penyebarannya paling banyak, karena spesies ini bisa berada di daerah iklim sedang dan iklim tropis. Malaria tetap merupakan infeksi parasit manusia paling mematikan di dunia. Kematian karena malaria dalam 1 tahun sama dengan kematian karena HIV/AIDS dalam 15 tahun. Untuk setiap kematian HIV/AIDS, terdapat 50 kematian karena malaria. Masalah malaria bertambah rumit dengan adanya resistensi terhadap obat yang ada, terutama terhadap kloroquine. Proses terjadinya penyakit pada manusia dimulai dengan gigitan nyamuk yang mengandung Plasmodium. Manusia adalah tuan rumah atau host intermediate dari Plasmodium, sedangkan nyamuk adalah tuan rumah atau host definitif dari Plasmodium. Bentuk Plasmodium yang infektif adalah sporozoite yang terdapat di dalam kelenjar liur nyamuk Anopheles betina. Sporozoite ini selalu melalui gigitan nyamuk akan masuk ke dalam aliran darah manusia. Nyamuk akan mengeluarkan air liurnya untuk mencegah darah yang dihisap membeku. Bersama air liur akan ikut sporozoit masuk ke dalam aliran darah dan aliran limfe. Yang dari aliran darah dengan kapiler akan menuju hati dan berkembang biak di dalam sel-sel hati. Setelah jumlahnya banyak, sel-sel hati akan pecah. Keluarlah merazoid yang akan mencari sel darah merah untuk dimasuki. Selama dalam sel darah merah terjadi pula reproduksi aseksual yang akan menghasilkan sel-sel gametosit. Sel-sel game itu akan terhisap oleh nyamuk bila menggigit penderita malaria dan akan menularkan pada orang lain yang digigitnya. Siklus hidup Plasmodium terbagi dua, di dalam tubuh nyamuk dan di dalam tubuh manusia. Dalam tubuh nyamuk siklus hidup seksual, di dalam tubuh manusia siklus hidup aseksual.
Perkembangan plasmodium dalam tubuh nyamuk Anopheles. Siklus seksual sebenarnya sudah dimulai dalam tubuh manusia dengan pembentukan gametosit. Perkembangan selanjutnya terjadi di dalam tubuh nyamuk. Hanya bentuk seksual yang matang yang bisa berkembang lebih lanjut dalam tubuh nyamuk. Dari satu makrogametosit hanya dibentuk satu makrogamet. Tapi dari satu mikrogametosit dibentuk 4-8 mikrogamet. Fertilisasi terjadi ketika satu mikrogamet menembus makrogamet. Makrogamet yang difertilisasi oleh mikrogamet menghasilkan yang disebut zigot. Zigot yang sudah matang akan menjadi ookinet. Selanjutnya ookinet berubah menjadi ookis. Ookis matang akan berisi sporozoid dalam jumlah yang banyak, ratusan sampai ribuan. Ookis matang akan berisi sporozoid dalam jumlah yang banyak, ratusan sampai ribuan. Bila ookis pecah, maka sporozoid akan keluar, masuk ke rongga tubuh nyamuk. Sporozoid mempunyai predileksi menuju ke kelenjar liur nyamuk. Nah, saat inilah biasanya nyamuk malaria sudah bisa menularkan kepada orang yang digigitnya. Selanjutnya, setelah plasmodium masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan terjadi perkembangan plasmodium berupa fase-fase berikut, yaitu fase pre-eritrocytic sizogoni, fase eritrocytic sizogoni, fase gametogoni, dan fase exoeritrocytic sizogoni. Lamanya siklus pre-eritrositik berbeda-beda di antara plasmodium. Plasmodium vivax memerlukan waktu 8 hari, falciparum 6 hari, malariae 13-16 hari yang paling lama, ovale 9 hari, knowlesi 5-6 hari. Penyakit dimulai dengan gigitan nyamuk Anopheles betina yang infeksius. Sporozoid yang masuk ke dalam aliran darah akan segera menuju hati. Dalam waktu 1 jam sudah menginfeksi sel-sel parenkim hati. Sporozoid akan mengalami perkembangan di dalam sel hati. Sporozoid yang bentuknya panjang dan kolom menjadi bulat di dalam parenkim hati. Melalui banyak pembelahan nukleus, sporozoid berkembang menjadi sizon. Satu sizon terdiri dari 20.000 sampai 50.000 merazoid. Akibat perkembangan dalam hati akan membuat sel-sel hati pecah, yang akan membebaskan merazoid ke dalam aliran darah. Dengan pecahnya sel-sel hati, merazoid akan keluar meninggalkan hati, masuk ke dalam darah, dan menginvasi eritrosit. Di dalam eritrosit, mereka melakukan siklus sendiri, sesuai dengan cara masing-masing spesies plasmodium. Merazoid akan tampak di dalam darah dengan ukuran panjang 1-5 mikron. Reseptor untuk merazoid di dalam sel darah merah adalah glikoprotein. Afinitas parasit terhadap eritrosit. Plasmodium vivax, malariae, dan ovale hanya menginfeksi eritrosit muda atau tua. Falciparum menginfeksi semua eritrosit, knowlesi juga semua eritrosit. Selain itu, plasmodium juga melekat pada sel endotel pembuluh darah sehingga menyebabkan terjadinya sumbatan, trombosis, dan iskemia. Merazoid akan berada di dalam darah dalam interval waktu tertentu. Pada Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, dan Falciparum dan knowlesi setiap 48 jam.
maka itu akan terjadi demam 3 hari sekali. Maka disebut juga malaria tersiana. Pada Plasmodium malariae, merozoit dalam interval 72 jam siklusnya, sehingga disebut malaria quartana. Sel darah merah yang pecah mengeluarkan merozoit, kemudian menyerang sel-sel darah merah yang baru. Dilanjutkan dengan sisogomi. Siklus akan terus berulang. Hanya bentuk cincin yang tampak pada hapusan darah.